kenapa sih aku nggak boleh dibolehin ke gerbang itu, ke dalam pasar itu? Pas beliau nengok ke belakang, tiba-tiba, hai para tamu, jumpa lagi di channel Ruang Tamu. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Ruang Tamu agar para tamu sekalian bisa mengetahui update terbaru dari kisah-kisah yang akan kita ceritakan. Dan jangan lupa, kalian juga bisa berbagi cerita maupun pengalaman terepik kalian dengan mengirim cerita ke tim kami di link email deskripsi video ini. Pernah dengar gak kalian tentang kota gaib yang katanya lebih maju dari dunia nyata? Kota yang namanya boleh dibisikkan ya, yaitu kota Sararaja. Dan Saranjana ini ya teman-teman, katanya ada di ujung selatan Pulau Laut Kalimantan Selatan, dan kota ini sempat tercatat di peta zaman Hindia Belanda, tapi tiba-tiba hilang dari peta modern Indonesia. Dan katanya sih cuma orang-orang tertentu sih yang bisa melihat keindahan kota ini. Bayangin, gedung-gedung tinggi, jalan lebar, teknologi canggih, tapi kita nggak bisa lihat. Waduh, gimana tuh? Dan ada yang bilang kota ini dihuni sama makhluk gaib, kayak sebangsa jin yang hidup berdampingan layaknya manusia, teman-teman. Ngomong bahasa Banjar, dan katanya wajah mereka lebih rupawan loh dari kita. Kayaknya aku ini bisa insecure kayaknya berada di bangsa-bangsa mereka ini. Tapi mereka ini punya kehidupan sendiri di dunia yang berbeda, tapi mereka hidup berdampingan sama kita. Mereka makan, mereka minum, mereka kerja, mereka tidur, bahkan mereka bisa mempunyai keturunan, teman-teman. Tapi mereka ini masih nyambung sama dunia kita. Dan banyak cerita aneh yang beredar di sekitar Pulau Kalimantan ini, tepatnya di daerah Berau, teman-teman. Seperti suara kendaraan yang nggak kelihatan wujudnya, musik yang muncul dari hutan, sampai kapal feri ini tiba-tiba kosong tanpa alasan. Wah, apakah ini ulah penghuni makhluk Saranjana? Tapi teman-teman, apakah kalian tahu tahun 1980-an ini ada kejadian aneh? Sejumlah alat berat yang harganya ini ditaksir mencapai miliaran rupiah datang ke alamat yang ada di Saranjana ini. Terus semuanya itu udah dibayar lunas sama si pemesan ini. Pas nyampe ke daerah yang mau dikirimkan ini, tiba-tiba yang ngirim ini bingung. Kota ini kok nggak ada, di mana tempatnya, dihubungi nggak nyambung-nyambung. Sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa yang pesan alat-alat itu. Gimana? Kalian penasaran nggak? Dan kita juga sempat scroll, ada salah satu kisah dari masyarakat di sana yang dulu ada orang yang katanya pernah masuk ke sana. Pas balik, dia kayak orang linglung. Susah dia ngejelasinnya apa yang dia lihat. Katanya sih dia ada di pasar besar, orang-orangnya di sana rapi dan mewah. Tapi pas coba dia balik lagi, kotanya udah nggak ada. Dan pernah juga ada pedagang kain yang sampai nyasar ke sana. Dia tuh lihat gerbang kota yang megah banget, jalanan yang besar, orang-orang yang ramah. Mereka tuh bahkan ngajakin dia buat tinggal ke tempat itu. Tapi pas dia mau istirahat di warung, ada sosok misterius
yang bisikin dia sesuatu. Pak, jangan masuk. Pulanglah sekarang dan jangan pernah kembali. Dan penjual kain itu buru-buru dia pergi. Lalu pas dia pergi, dia penasaran kan, kenapa sih aku nggak boleh dibolehin ke gerbang itu, ke dalam pasar itu. Pas beliau nengok ke belakang, tiba-tiba gerbang itu tiba-tiba menghilang dan hanya tersisa hutan belantara. Ada yang percaya kalau Saranjana ini ada di dimensi lain, seperti banyak cerita-cerita mistis lainnya. Mungkin ada celah di antara kita dan dunia mereka, tapi ya bisa jadi sih ada saat tertentu atau orang-orang tertentu yang bisa nyasar ke sana tanpa mereka sadar. Dan teman gua pernah nyoba tuh cari lokasi di mana Saranjana. Dia nekat naik ke perbukitan oka-oka sendiri. Dia bawa kamera tuh untuk dokumentasi. Tapi pas sampai di atas, sinyal HP-nya tiba-tiba hilang. Jam tangannya dia lihat tuh, kenapa jam tangannya tuh udah nggak jalan jam tangannya itu. Dan dia ngerasa ada yang ngeliatin di semak-semak di kanan kirinya itu, kayak ada yang merhatiin dia. Pas dia tiba-tiba balik ke bawah, katanya udah hampir malam. Padahal dia tuh cuma sebentar di sana. Jadi Saranjana ini beneran ada atau cuma legenda yang diterusin terus diceritain turun temurun. Ada orang yang ngaku pernah lihat, bahkan ada juga yang bilang pas nyari tahu keberadaannya. Dan sampai pada hari ini orang-orang masih penasaran sama kota ini. Tapi satu hal yang pasti, kalau suatu hari kalian lihat gerbangnya, berani nggak masuk ke dalam. Oke, para tamu, jadi mungkin segini aja cerita dari ruang tamu kali ini ya. Dan kalau teman-teman ada cerita-cerita keren yang mau kita bahas di sini, bisa kirim ke email yang ada di bawah ini ya. See you para tamu, semoga hari-hari kalian lebih istimewa.